Halo, selamat datang di Serangga Satu Channel. Masih bareng aku Ardiansa dan sekarang kita akan mereview salah satu film yang paling aku tunggu di tahun ini, di akhir tahun Desember 2022, yaitu Avatar 2: The Way of Water atau Avatar: Prinsip dari Air. Avatar: The Way of Water. Nah, oke. Kali ini aku akan nge-review Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water, Prinsip Air atau Jalan dari Air. Nah, Avatar 2 ini masih melanjutkan dari Avatar yang pertama. Jadi kalau kalian belum nonton Avatar pertama, sebaiknya tonton dulu karena nanti takutnya benar-benar gak akan paham gitu terhadap konflik dan jalan cerita dari Avatar kedua ini. Nah, Avatar kedua ini sendiri bercerita melanjutkan dari kisah yang pertama, yaitu Jake Sully yang kemudian sudah berkeluarga, mempunyai anak dengan Neytiri, pimpinan perempuan anak dari ketua klan sebelumnya di Avatar pertama, dan sekarang kan ketua klannya atau ketua pimpinannya ini kan diambil oleh Jake Sully dan juga Neytiri ini. Nah, mereka punya 3 anak. Aku jujur aja agak lupa nama-namanya karena memang nama-nama kan nama-nama yang susah gitu, bahasa-bahasa di kaum planetnya mereka gitu. Dan kemudian ada satu anak asuh. Kalau ini aku ingat namanya Kiri, itu adalah anak dari salah satu profesor yang dulu di Avatar pertama itu ngebantu dari Jake Sully gitu untuk membelot dari kelompok manusia. Nah, di sini itu nanti kita akan dihadapkan pada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok kaum langit. Nah, kaum langit ini adalah para manusia yang menginvasi planet Pandora, yang mana which is di sini adalah antagonis utama di film-film Avatar, yaitu ya Avatar 1 kan juga sama kan ya, jadi manusia yang mau menginvasi planet Pandora untuk mencari resource dan lain-lain. Kemudian ada kaum hutan. Nah, kaum hutannya adalah kelompok penduduk asli Pandora yang kita tonton sepanjang film Avatar pertama. Jadi yang ya Jake Sully, Neytiri ini adalah kaum hutan itu, karena mereka adalah penduduk asli Pandora yang tinggalnya itu di hutan gitu. Nah, kemudian nanti di sini ada namanya kaum laut gitu. Kaum laut ini penduduk asli Pandora, tapi dia memang secara tempat tinggal itu bisa dibilang mereka lebih akrab dengan laut. Lokasi tempat tinggal juga di pantai. Jadi memang secara habitat gitu, bisa dibilang habitat ataupun iklimnya itu memang berbeda antara kaum laut dan juga kaum hutan. Nah, kenapa sekarang ada 3? Karena memang ceritanya ini melanjutkan. Jadi ini sebenarnya secara konflik ini lebih ke arah survival atau perburuan atau istilahnya apa ya, perlindungan gitu. Karena dari Jake Sully dan keluarganya ini kan terus-terusan diincar oleh para pasukan kaum langit atau para army gitu, untuk ya satu balas dendam, karena memang Jake Sully ini adalah kunci gitu, karena kan dia yang kemudian sudah memahami bagaimana kelompok ataupun para penduduk asli Pandora ini gitu. Jadi dia memang benar diincar gitu di film kali ini gitu, dan akhirnya karena apa ya, mungkin satu dari rasa kekhawatiran Jake Sully terhadap keluarganya yang mungkin bisa saja kapanpun bisa tiba-tiba mati atau meninggal di tangan para kaum langit ini gitu, ataupun ya penduduknya juga akan berkena dampaknya gitu. Walaupun memang kalau di film ini benar-benar ditekankan sepertinya Jake Sully ini benar-benar ingin melindungi keluarganya, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan kaum hutan dan menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain gitu, yang di kaum hutan itu gitu. Kemudian mereka mengasingkan diri, berpindah dan mencari perlindungan. Nah, itu lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka, berkilo-kilometer, dan mereka meminta perlindungan kepada para kaum laut, yang mana awalnya memang mereka itu tidak disetujui ya, karena kan kaum laut ini tahu gitu bahwasanya ya Jake Sully dan keluarganya ini memang punya urusan pertarungan dengan para kaum langit, yang mana yaitu pasukan army atau manusia yang menginvasi planet Pandora itu gitu. Tetapi ya karena mereka mencoba meyakinkan dan lain-lain, akhirnya mereka diterima di kaum laut. Dan memang secara fisik antara kaum hutan dan kaum laut itu cukup berbeda ya gitu. Mulai dari ekornya, kalau kaum laut karena mereka lebih banyak
aktivitasnya itu adalah berenang, kemudian menyelam gitu, sehingga bentuk ekor, bentuk secara fisik itu memang agak berbeda gitu, lebih kekar karena kan lebih kekar pada beberapa bagian aja kayak di lengannya sama di ekornya. Jadi untuk menyelam, untuk berenang itu lebih adaptasi lah gitu terkait itu. Makanya di sini sebenarnya kalau di Avatar 2 ini ceritanya lebih banyak berfokus pada gimana kehidupan Jack Sully dan keluarganya itu beradaptasi pada lingkungan barunya, yang mana ini ada rumah tinggal barunya di kaum laut ini gitu. Nah, kemudian kalau cara antagonis utamanya ini masih pasukan ARMY yang masih melanjutkan dari Avatar 1 gitu, yang kemudian mereka memang mencoba untuk memburu Jack Sully dan keluarganya, sampai akhirnya mereka ya menemukan nih titik Jack Sully ini berada di antara kelompok kaum laut gitu ya. Ya kita bisa lihat lah bagaimana kekejian manusia dalam menginvasi planet Pandora gitu, gimana cara mereka merusak alam Pandora seperti apa gitu. Dan di sini juga ada satu kelompok lagi yang ya sebenarnya memang banyak ya, istilahnya sebenarnya kan si penginvasi ini tuh kayak ada banyak divisi dan ada banyak kelompok gitu, jadi nggak hanya kelompok yang pasukan yang menjelajah doang, tetapi ada juga yang memang di sini kelompok ilmuwan yang mengincar resource tertentu gitu. Nah di sini ada salah satu resource yang berkaitan dengan salah satu bisa disebut ikan ya, ikan yang di bahasanya apa ya, ya bisa dibilang keluarga dari kelompok kaum laut ini, yang mana diambil satu cairan di otaknya, itu disebutkan di sini itu dapat menghentikan penuaan. Nah ini pasti menjadi kunci nih di film Avatar ketiga dan Avatar keempat, mungkin seterusnya gitu. Jadi karena di film ini sendiri, sedikit spoiler, ini tidak terlalu tidak digunakan, bahkan hanya diperlihatkan bahwasanya ini ada salah satu resource yang dapat menghentikan umur, sehingga ini aku yakin banget ini akan menjadi salah satu poin penting di cerita Avatar berikutnya gitu. Ya intinya terkait itulah pencarian dari tim ARMY untuk menangkap Jack Sully dan keluarga sampai mereka ketemu dan mereka bertarung. Secara cerita garis besar seperti itu. Nah, mungkin kalau secara review aku, yang pertama yang jelas banget film ini tawarkan adalah secara visualnya gitu. Dan ini pertama kali aku nonton film di bioskop dengan format 3D, dan jujur aja ini bagus banget untuk 3D-nya. Bahkan aku ada beberapa momen yang wah jadi bisa apa ya, mungkin buat kalian yang sebenarnya 3D ini lebih bagus kalau kalian itu nggak baca subtitle. Jadi fokus kalian tuh benar-benar fokus ke layar. Jadi kamu merasakan keindahan Pandora dan kamu merasa bahwa itu memang berada di depan kamu gitu. Tapi kalau kamu memang kurangnya format 3D ini, ketika kamu harus membaca subtitle dan juga melihat gambar, itu fokus matamu itu akan berubah berganti-ganti gitu, dari ke teks kemudian ke gambar, ke teks ke gambar gitu kan. Ya itu juga yang terjadi sama aku, karena kan aku juga memang masih mengandalkan subtitle untuk mengerti jalan cerita seperti apa, dan itu cukup pusing sih kalau dari format 3D ya, khususnya di CGV ya, karena aku nontonnya di CGV gitu. Aku belum tahu kalau di XS1 apakah sama pusing seperti itu juga, tetapi kalau di CGV itu yang aku rasakan seperti itu. Jadi ketika kita melihat teksnya itu kemudian balik ke 3D, itu memang agak harus penyesuaian secara mata gitu. Bahkan di 30 menit awal itu aku masih agak bener-bener sering-sering benerin kacamata 3D ku karena memang agak kurang nyaman. Tapi itu mungkin faktor dari personal aku juga yang memang belum terbiasa untuk nonton format 3D gitu. Tapi aku nanti mau coba juga melihat film Avatar 2 ini di format 3D-nya XX1, karena yang aku tahu memang CGV dan XX1 itu secara kualitas gambarnya agak berbeda gitu. Yang mana aku lebih suka XX1, sebenarnya lebih terang gitu, untuk di mata itu secara visualnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di sini aja menurutku udah bagus banget CGV, aku yakin banget pasti XX1 jauh lebih bagus secara experience kita nonton Avatar 2 ini. Jadi memang ya kita tahulah Avatar 1 kan memang yang jadi daya tarik utama, salah satunya memang dari kualitas CGI-nya yang benar-benar super realistis dan keren banget kan, bahkan menjadi salah satu top selling film juga kan, yang sebelumnya akhirnya walaupun dikalahkan oleh Endgame gitu. Nah, di sini memang secara 3D itu
luar biasa. Bahkan si James Cameron aja selaku sutradara dan juga penulisnya aja mengatakan ya bahwa Thanos-nya Endgame aja nggak ada apa-apanya gitu kalau dibandingkan dengan CGI-nya dari Avatar, dan itu bener banget. Bahkan aku bisa sebut ini tuh film semacam National Geographic tapi versi Pandora gitu, karena bener-bener kita ngelihatin alamnya Pandora itu sangat indah sekali pada saat di hutan, kemudian di lautnya itu bener-bener sangat-sangat indah. Itu kalau kalian nontonnya 3D pasti terpukau berkali-kali lah untuk sinematografinya, untuk CGI-nya gitu. Makanya aku saranin banget gitu buat kalian yang belum pernah nonton film format 3D, mungkin ini coba kalian dulu ya, kalian coba ini langsung gitu. Minimal sekali seumur hidup. Entah kalau habis nonton ini tiba-tiba kalian mual, tiba-tiba kalian pusing, motion sickness atau seperti apapun, ya udah berarti berikutnya kalian nonton 2 dimensi aja. Tapi kalau kalian belum coba yang 3D, aku saranin banget kalian nonton 3D gitu. Itu secara visual aku bisa kasih 15/10 atau mungkin 100/10 juga nggak apa-apa lah, karena memang secara kualitas visualnya sebagus itu untuk Avatar The Way of Water ini gitu. Nah, kalau secara visual oke lah, itu ya aku udah sebutin dulu. Nah, kalau secara story-nya sendiri gimana? Nah, kalau story-nya memang kalau dari aku secara personal, konfliknya ini lebih ke personal gitu. Konfliknya lebih ke keluarga. Ini konfliknya tidak semegah film Avatar pertama kalau aku lihat. Karena kalau Avatar pertama kan benar-benar istilahnya invasi antara kaum manusia dan juga penduduk asli Pandora ya. Kemudian konfliknya lebih ribet lagi karena memang agen mata-mata atau spy-nya itu si Jake Sully kan tiba-tiba membelot kan, yang akhirnya kemudian mereka membantu di itu. Jadi memang secara invasinya itu benar-benar kerasa. Tetapi kalau di sini itu lebih ke personal, lebih ke keluarga, lebih ke intimate gitu. Jadi kalau bisa dibilang tipis, ya aku bisa sebutnya tipis. Jadi lebih ke arah ya udah kan. Jadi kayak Jessel dan keluarganya itu mengasingkan diri, bersembunyi, kemudian ada yang mencari, ketemu, udah. Jadi ketemu, nanti di akhir ya mereka bertarung gitu. Walaupun ya banyak bumbu-bumbu lainnya, bumbu-bumbu terkait hubungan keluarga, hubungan antara Jessel dan juga kapten yang major yang mengincar dia gitu. Jadi memang di sini itu lebih dekat, dan untuk film keluarga ini sangat cocok karena ya sebaik lagi karena story-nya nggak serumit Avatar 1 kalau aku bisa bilang gitu. Jadi memang secara story ini cocok banget untuk film keluarga buat kalian mau nonton dengan anak-anak, mungkin lebih akan paham gitu secara ceritanya karena memang nggak terlalu rumit lah secara ceritanya. Walaupun ya balik lagi ya kalau story memang depends ke masing-masing orang. Cuman kalau aku pribadi, aku merasa ini hanya film setup untuk menuju ke film ketiga dan film keempat. Karena kan memang Avatar ini sudah direncanakan akan ada tetralogi ya, 4 film sequelnya. Jadi berarti totalnya kemungkinan ada 5 film, 5 apa 6 gitu. Jadi memang ini tuh hanya semacam jembatan aja sih untuk menuju ke Avatar 3, Avatar 4, dan Avatar 5, katakanlah seperti itu. Yang walaupun di sisi ini aku sedikit khawatir karena memang secara pengerjaan dan budgeting kayaknya ini kan gede banget. Bahkan James Cameron aja sudah mengatakan kalau film ini kurang sukses dipasang dan lain-lain, atau secara review jelek atau ya kurang lebih seperti itu, kemungkinan dia akan menghentikan proyek Avatar ini karena memang ini sangat melelahkan dalam proses syuting dan lain-lain. Jadi secara setup aja sih menurutku ini bagus gitu, tapi secara ini stand alone film itu sendiri, kita jangan berpikir untuk lanjutannya seperti apa gitu, tapi kita hanya berpikir oke, Avatar 2 ini berakhir di Avatar 2 gitu. Nah kalau kita bicara seperti itu, menurutku film ini bagus, tapi nggak sangat bagus, kurang aja sih secara konfliknya. Yaitu baik lagi ya, dia hanya cuma ngejar, ketemu sekali, battle di akhir gitu. Jadi kurang sih untuk intrik tarik-tarikannya gitu. Battlenya itu benar-benar dihabisin di awal dan juga di akhir gitu. Bahkan pertengahan itu terlalu banyak cerita ya tentang adaptasi ya, walaupun tuh balik lagi setup build up gitu. Tapi kalau secara film bisa dibilang untuk cerita seperti ini agak sedikit kepanjangan dikit gitu bagi aku ya. Baik lagi gitu, jadi siapin aja kalau kalian mau nonton film ini 3 jam itu kalian selalu bisa jangan sampai ngantuk, minum kopi dulu karena benar-benar nanti di tengah-tengah itu kita bakal dimanjakan dengan visual, dengan keindahan, dengan
tempo yang agak pelan di tengah, dan itu bisa beresiko kalian ketiduran. Jujur aja ya, kalian bisa ketiduran segala macam itu. Kalau yang takut tiduran, kalian bisa nonton forward 4DS karena kan kursinya gerak-gerak, goyang-goyang kan, jadi kalian nggak akan tidur kayak gitu. Nah, mungkin kalau itu aja kali ya. Kalau dari scene battle segala macamnya, karena ini battle ini juga melibatkan secara visual, jadi itu nggak usah dinilai, itu udah pasti bagus banget secara itunya gitu, secara sinematografi, CGI dan lain-lainnya, ekspresinya, semuanya, ceritanya oke, tapi memang nggak bagus banget. Dan aku kasih review final score untuk Avatar The Way of Water ini di 8/10. Mungkin gini aja, untuk visual aku kasih 15/10 atau bahkan 100/10 juga nggak apa-apa lagi. Tapi untuk story, untuk aku pribadi, untuk Avatar The Way of Water ini mungkin di 7,5 sampai 8 atau 8/10 cukup lah ya. 8/10 gitu untuk sebuah setup film berikutnya, dan aku berharap proyek Avatar ini masih akan berlanjut di film-film berikutnya karena aku penasaran banget. Jadi kan sudah ada klan hutan, udah ada klan langit, klan air. Ini kita tinggal nunggu klan api. Ini benar-benar jadi avatarnya The Last Airbender ini, dari James Cameron gitu. Jadi aku benar-benar berharap ini masih akan berlanjut dan tidak selama ini gitu, untuk kita nunggu dari Avatar 1 ke Avatar 2. Itu kan berapa tahun? 12 tahun ya? Ya, kalau bisa sih jangan menunggu selama itu ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku untuk mini review singkat aja dari Avatar The Way of Water. Aku nggak bisa nge-review terlalu panjang gitu, memang karena keterbatasan aku terhadap film-film luar negeri juga gitu, dengan setup yang seperti ini gitu. Jadi itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung channel Serangkai Satu Channel, dan juga buat kalian suka main game, kalian bisa cari channel aku di Game Story dan bisa subscribe di situ karena kita nanti akan main game di situ. Oke, aku Adiansa, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.